Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Yang Esa Elia dengan NPM 101205228 dari kelas F2 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja. Modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada makna manusia sebagai modal. Yang kedua, ada unsur modal manusia. Yang ketiga, ada pemberdayaan manusia sebagai modal. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang makna manusia sebagai modal atau human capital. Modal manusia terutama mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada kompetensi atau skill. Yang kedua baik hard skill maupun soft skill yang meliputi pengetahuan. Yang ketiga ada wawasan. Yang keempat ada keterampilan fisik. Yang kelima ada sikap. Dan yang keenam ada karakter yang diperlukan untuk keperluan mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan definisi modal human capital tersebut terdiri dari beberapa dan menurut ahli yang pertama ada Matteo Mange dan Matic Non-F. Human capital is the sum of knowledge, skill, experience, and other relevant workplace attributes that reside in an organization workplace and drive productivity, performance, and the achievement of strategic goals. Yaitu modal manusia adalah akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan pekerja lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan memacu produktivitas kinerja dan pencapaian tujuan strategis. Yang kedua ada menurut Stewart pada tahun 1997, human capital diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individual, tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya ada menurut Malhotra dan Bontis, human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya, sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada menurut Mayo pada tahun 2000, human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari, melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim. Nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan, serta perubahan budaya manajemen. Selanjutnya ada menurut Andre Mayo, human capital adalah kombinasi warisan genetik, pendidikan, pengalaman, dan perilaku hidup dan bisnis. Yang kedua ada unsur modal manusia atau human capital. Menurut Mayo pada tahun 2000 dalam CHR Jimmy Elgal, bahwa human capital yaitu yang pertama ada individual capability atau kemampuan individu, yang kedua ada individual motivation atau motivasi individu, yang ketiga ada leadership atau kepemimpinan, yang keempat ada the organizational climate atau suasana organisasi, yang keempat ada workload effectiveness atau efektivitas kelompok kerja. Sedangkan menurut Ancok pada 2002 dalam Edi M. Abduh konsep human capital sebagai berikut. Sini ada beberapa. Yang pertama ada modal intelektual, yang kedua ada modal emosional, yang ketiga ada modal sosial, yang keempat ada modal ketabahan, yang kelima ada modal moral, dan yang terakhir keenam ada modal kesehatan. Selanjutnya menurut Ancok pada 2002 yaitu yang pertama ada modal intelektual, perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Berbagai perusahaan yang unggul dan meraih banyak keuntungan adalah perusahaan yang terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia, menurut Ross dan kawan-kawan pada tahun 1997. Yang kedua ada modal emosional, yaitu kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar ia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Terdapat 4 dimensi dari kecerdasan emosional menurut Bradbury dan Greaves pada tahun 2005, yakni yang pertama ada self-awareness
yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri serta tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten. Yang kedua, ada self-management atau kemampuan mengelola emosi secara baik setelah memahami emosi yang sedang dirasakannya. Apakah emosi itu positif atau negatif? Yang ketiga, ada social awareness, yaitu kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan tindakannya yang tampak atau memahami dan merasakan perasaan orang lain secara akurat. Yang keempat, ada relationship management atau kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain. Selanjutnya ada modal sosial atau Fukuyama 1995 pada menuju 2000, Trust the Social Virtues atau kebijakan sosial and the Creations of Prosperity, penciptaan kemakmuran yang terbit pada tahun 1995. Selanjutnya ada modal ketabahan atau adversity capital, berperilaku sesuai dengan kaidah etik perusahaan, memiliki berbagai perangkat pendukung etik. Yang terakhir ada modal kesehatan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan manusia sebagai modal atau capital. Maju atau mundurnya kinerja sebuah perusahaan banyak ditentukan oleh faktor manusia sebagai sebuah modal atau capital, yang secara sistematis memberdayakan manusia dengan cara memastikan semua SDM memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, penempatan secara tepat, memberi kepercayaan, pemantauan dan evaluasi, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, dan gaji yang sepadan, atau yang terakhir ada reward dan punishment. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat menjadi sebuah acuan untuk pembelajaran ke depannya. Maaf apabila selama menjelaskan tentang materi modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja kali ini terlalu terburu-buru atau tidak mudah dipahami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video materi selanjutnya.